Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas pajak internasional, yaitu kasus-kasus hak pemajakan yang terdapat dalam persetujuan penghindaran pajak berganda. Baik, langsung saja pada kasus yang pertama. Seorang dokter spesialis bedah dari Amerika Serikat diundang oleh Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, untuk melakukan serangkaian bedah jantung di Jakarta selama 1 bulan penuh, dengan mendapat imbalan sebesar 1 miliar rupiah yang dibayar oleh Rumah Sakit Harapan Kita. Hak pemajakan atas imbalan tersebut ada di negara Indonesia atau Amerika Serikat. Jelaskan. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu dokter spesialis tersebut merupakan wajib pajak luar negeri karena berada di Jakarta, Indonesia, selama kurang lebih 183 hari, yaitu hanya selama 1 bulan penuh atau 30 hari. Indonesia berhak memajaki dokter spesialis tersebut berdasarkan yurisdiksi sumber dan Amerika Serikat berhak memajaki berdasarkan yurisdiksi domisili. PPh terutang di Indonesia 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta rupiah. Itulah tadi penyelesaian untuk kasus yang pertama. Selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu Mr. Billy, penduduk India, menyewakan sebuah apartemen miliknya yang terletak di Kuningan, Jakarta, Indonesia, kepada MNC Ltd Hong Kong untuk digunakan sebagai kantor perwakilan dagang. Atas transaksi tersebut, Mr. Billy mendapat penghasilan sewa sebesar 12.000 US dollar. Hak pemajakan atas sewa tersebut ada di negara Indonesia, India, atau Hong Kong. Jelaskan. Penyelesaian. Pasal 6 ayat 1 Teks Treaty Indonesia dengan India mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dari harta tak gerak, termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan, yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya, dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak pemajakan dari penghasilan sewa yang diterima oleh Mr. Billy tersebut diberikan pada Indonesia, sesuai ketentuan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, maka MNC Ltd Hong Kong harus melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bersifat final dari uang sewa yang dibayarkan kepada Mr. Billy sebesar 10% dikali 12.000 US dollar sama dengan 1.200 US dollar, sehingga yang diterima oleh Mr. Billy hanya sebesar 12.000 US dollar dikurang 1.200 US dollar sama dengan 10.800 US dollar. Atas pemotongan tersebut, MNC Ltd Hong Kong harus memberikan bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 kepada Mr. Billy, dan selanjutnya menyetorkan pajak yang dipotong tersebut ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, serta melaporkan SPT masa pajak penghasilan
Pasal 4 ayat 2, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, itulah tadi penyelesaian mengenai hak pemajakan yang terdapat dalam persetujuan penghindaran pajak berganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.